Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Setiawan. Di sini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan dengan pendekatan social entrepreneur. Apa itu kewirausahaan atau social entrepreneur? Kewirausahaan atau social entrepreneur itu sebenarnya penggabungan dari dua kata secara harfiah. Nah, pertama itu ada kata kewirausahaan dan juga kata koperasi, di mana jika kita sintesakan berarti ini ada dua pengertian dari kewirausahaan dan juga pengertian dari koperasi. Di mana kalau kita berbicara tentang kewirausahaan itu berarti kita berbicara tentang aktivitas seseorang yang berani terjun untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan berupa produk, jasa atau layanan sesuai dengan supply and demand. Sementara kalau koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh sekumpulan orang atau badan untuk mencapai kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan secara bersama untuk memenuhi aspirasi ekonomi mereka yang dikelola secara demokratis. Yang kemudian jika kita gabungkan atau kita sintesakan, dari dua kata tersebut akan menjadi seperti ini. Merupakan aktivitas atau kegiatan mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa produk, jasa, atau layanan berdasarkan supply and demand yang dicapai dengan cara berkooperasi atau lewat koperasi, yang artinya koperasi menjadi wadahnya. Jika kita melakukan pendekatan dengan social entrepreneurs, maka kewirausahaan ini dekat dengan social entrepreneurs karena mengacu kepada prinsip ketujuh dari koperasi, yaitu concern for their community atau peduli terhadap lingkungan mereka, sehingga sejalan dengan pengertian dari social entrepreneurs, yaitu kewirausahaan yang sekaligus menyelesaikan permasalahan sosial atau problem sosial, yang dimana artinya koperasi dan social entrepreneur ini sama-sama menyelesaikan masalah lingkungan mereka. Namun, kewirausahaan juga dapat kita artikan secara utuh, di mana kalau kita artikan kewirausahaan secara utuh itu memiliki arti sebuah sikap mental positif dan juga mengambil prakarsa inovatif, berani mengambil resiko, dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa unsur yang perlu kita perhatikan ketika kita membedah arti kewirausahaan secara utuh. Yang pertama adalah kewirausahaan itu merupakan sikap mental positif dalam menjalankan usaha secara komparatif. Kemudian yang kedua, orang yang terjun dalam kewirausahaan bisa kita sebut sebagai wirausaha, di mana seorang wirausaha ini harus memiliki keberanian karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti itu cuma perubahan itu sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, di mana anggota sebagai pemilik dan juga anggota sebagai pelanggan. Dan yang terakhir adalah tujuan dari wirausaha itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nyata dari anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Mengenal peran dan bentuk kegiatan dari kewirausahaan. Peran yang pertama adalah peran manajer, di mana manajer ini merupakan bagian penting dari koperasi yang menjalankan usaha dari koperasi. Bentuk dari kewirausahaan yang dijalankan oleh manajer ini adalah bentuk kewirausahaan rutin, di mana meliputi aspek usaha dari koperasi itu sendiri seperti produksi, pemasaran, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Karakteristik yang melekat pada kewirausahaan yang dijalankan oleh manajer koperasi ini adalah aspek di mana mereka melakukan evaluasi dan koreksi yang terjadi bila terjadi misalokasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Kemudian, keunggulan yang dimiliki oleh kewirausahaan dalam bentuk ini adalah di mana si manajer ini mengetahui banyak informasi dan juga wawasannya luas terhadap akses dari sumber daya, tujuannya, dan juga resikonya yang akan dihadapi di kemudian hari. Peran berikutnya adalah business development atau pengembangan usaha pada koperasi. Sama halnya dengan manajer, bidang business development atau pengembangan usaha ini tidak kalah penting yang menjadi tulang punggung dari terbentuknya usaha baru dalam koperasi.
Maka jiwa kewirausahaan harus tumbuh dan melekat pada bidang business development atau orang di business development ini. Bentuk dari kewirausahaannya itu adalah kewirausahaan arbitrase, yang dimana pengertiannya adalah kegiatan pengambilan keputusan berdasarkan dua kondisi yang berbeda. Berbeda di sini adalah kondisi saat ini dan juga kondisi yang akan datang. Sehingga dari pengambilan keputusan ini terciptalah sebuah peluang yang menguntungkan. Karakteristik yang melekat pada bentuk kewirausahaan ini yang berada pada di bidang business development atau pengembangan usaha ini adalah orang ini mampu dan mempunyai banyak informasi terkait harga-harga barang saat ini dan yang akan dijual kemudian hari. Keunggulan dari bentuk kewirausahaan ini adalah di mana bidang business development atau pengembangan usaha ini mempunyai banyak penemuan dan juga pembaharuan terhadap usaha-usaha yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah peran anggota koperasi. Tidak kalah pentingnya dengan manajer ataupun pengembang usaha dalam sebuah koperasi, anggota harus didorong memiliki jiwa kewirausahaan. Mengapa harus didorong memiliki jiwa kewirausahaan? Karena anggota dapat mendukung berjalannya atau tidaknya dari sebuah usaha koperasi sendiri. Bentuk dari kewirausahaan yang dimiliki oleh anggota ini adalah kewirausahaan inovatif. Di mana inovatif ini berarti mereka mencari, menemukan, dan tidak puas dengan apa yang ada. Sehingga memungkinkan untuk anggota menemukan hal-hal baru dan juga menemukan usaha dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi ke depannya. Karakteristik yang melekat pada bentuk kewirausahaan yang dimiliki anggota ini adalah anggota bebas gitu ya, mencari dan juga menemukan bentuk usaha baru yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berupa produk, jasa, ataupun layanan yang nantinya akan dijalankan dalam koperasi. Keunggulan dari bentuk kewirausahaan yang dimiliki anggota ini adalah koperasi dapat cepat bertumbuh jika kewirausahaan yang inovatif ini diterapkan pada koperasi tersebut. Dan berikutnya yaitu peran pengurus dan pengawas koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi ini memiliki peran sebagai ujung tombak dalam koperasi yang tentunya harus memiliki jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan yang dimiliki oleh pengurus dan pengawas ini berbentuk kewirausahaan bersifat birokrasi atau birokrat, di mana bicara tentang tata kelola yang baik terhadap koperasi atau good cooperative governance, yang intinya adalah untuk melakukan segala hal yang menciptakan ekosistem koperasi yang baik. Karakteristik yang menempel atau melekat pada bentuk kewirausahaan yang dimiliki oleh pengurus dan pengawas koperasi ini tentunya tidak lepas dari koneksinya terhadap gerakan koperasi dan juga terhadap pemerintahan. Ini dimaksudkan untuk akhirnya terjadi pengembangan pada kemajuan koperasi lewat regulasi yang ada hari ini, dan kemudian juga pada kesamaan dan kesatuan dalam gerakan koperasi. Unggulan yang dimiliki oleh pengurus dan pengawas koperasi dalam hal ini adalah bentuk kewirausahaannya adalah di mana kewirausahaan ini memiliki banyak koneksivitas gitu ya. Konektivitas ini mulai dari jaringan usaha maupun dengan jaringan lainnya yang tergabung dalam gerakan ataupun pemerintahan. Hal yang menjadi tugas dan yang perlu dilakukan oleh seorang birokrasi atau birokrat diantaranya adalah secara umum menciptakan keunggulan bersaing dengan usaha lainnya. Yang secara tidak langsung ini berarti bahwa keunggulan yang dimiliki koperasi dibandingkan dengan usaha lainnya atau badan usaha lainnya. Yang keunggulan tersebut dapat dicapai dengan yang pertama adalah menempatkan koperasi sebagai penguasa kuat di pasar. Tugas birokrasi dalam hal ini adalah meningkatkan efisiensi dalam melakukan integrasi vertikal, yaitu adalah manajemen suplai sumber daya yang dilakukan dari hulu. Yang kedua adalah
melakukan efisiensi atau mereduksi biaya transaksi. Nah, di sini tugas wira koperasi adalah menciptakan efisiensi-efisiensi yang terjadi akibat dari pencarian informasi ataupun biaya yang dikeluarkan untuk kontraktual. Yang ketiga adalah pemanfaatan interlinkage market. Nah, interlinkage market sendiri ini memiliki arti bahwa terjadi hubungan yang antara pasar dengan pasar dengan juga para pelaku usaha di dalam pasar tersebut. Nah, tugas wira koperasi di sini adalah menciptakan peluang yang saling menguntungkan antara para pelaku pasar tersebut. Yang keempat adalah pemanfaatan trust capital. Trust capital ini maksudnya kepercayaan terhadap modal, di mana koperasi itu menghimpun dana dari para anggotanya yang nantinya akan dikembangkan oleh koperasi. Tugas wira koperasi atau wirakop dalam hal ini adalah melakukan pengelolaan dengan baik sehingga menciptakan efisiensi terhadap dana tersebut untuk akhirnya berkembang menjadi sebuah laba atau sebuah keuntungan. Yang kelima adalah pengendalian ketidakpastian, di mana koperasi juga tidak lepas dari yang namanya mendapatkan kerugian, yaitu dengan kerugian yang ditanggung tersebut itu bisa ditanggung secara bersama-sama sehingga risiko yang terjadi menjadi lebih ringan. Tugas wira koperasi dalam hal ini adalah memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota sehingga bisa dikatakan bahwa risiko yang didapatkan oleh koperasi sebenarnya minim karena terjadinya captive market. Apa yang dibutuhkan itulah yang disediakan. Yang terakhir yaitu adalah penciptaan inovasi. Tugas wira koperasi atau wirakop hari dalam hal ini adalah menciptakan berbagai macam inovasi yang nantinya akan menguntungkan koperasi dan juga anggotanya. Hal yang menjadi kendala oleh seorang wira koperasi atau wirakop ini diantaranya adalah pertama adalah pengetahuan, di mana pengetahuan tentang koperasi ini masih sangat minim gitu ya, sehingga membiaskan seorang wirausahawan atau wira koperasi. Nah, sebenarnya ini bisa ditanggulangi dengan program-program pendidikan yang ada di dalam koperasi, karena pendidikan sendiri adalah prinsip yang ada pada koperasi. Yang berikutnya adalah kendala tentang regulasi atau bisa dibilang tentang peraturan-peraturan yang ada. Seorang wira koperasi melakukan banyak hal inovatif, namun kadang masih dibatasi oleh tidak adanya regulasi. Dan hal tersebut menghambat kinerja ataupun hasil karya yang dilakukan oleh si wira koperasi tersebut. Tapi ini tidak menjadi alasan untuk wira koperasi tidak melakukan banyak inovasi, terutama hal-hal kreatif yang bisa menghasilkan banyak keuntungan ataupun banyak kebermanfaatan dan bahkan kesejahteraan banyak orang. Kendala yang terakhir adalah motivasi berkoperasi. Motivasi berkoperasi ini seringkali menggebu-gebu di awal, namun di tengah jalan itu meredup dan akhirnya kemungkinan bisa bubar. Kenapa? Karena terjadi kejenuhan mengenai kerja bersama-sama. Terjadi perbedaan visi misi di tengah jalan. Maka perlu ditanggulangi dengan merawat tujuan dan merawat kebersamaan dan juga merawat gotong royong yang ada pada penciptaan dari usaha tersebut. Sekarang, apa perbedaan dari wira koperasi atau wirakop ini dengan wirausahawan biasa? Yang pertama itu adalah target pasarnya. Target pasar dari wira koperasi atau wirakop ini adalah anggota koperasi, yang dimana tujuannya dalam memenuhi kebutuhan nyata dari para anggota tersebut, atau bisa dibilang captive market. Perbedaan yang berikutnya adalah dampak dari usahanya. Wirausaha koperasi atau wirakop ya, atau social entrepreneur ini dia lebih memberikan dampak kesejahteraan khususnya kepada lingkungan ataupun masyarakat yang tergabung dalam lingkup usahanya. Sementara wirausahawan biasa hanya memberikan dampak pada dirinya sendiri atau keluarga terdekatnya. Itulah yang menjadi dasar dari perbedaan dari dampak usahanya. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan yang paling terlihat adalah tata kelolanya. Tata kelola yang dijalankan oleh wira koperasi atau wirakop ini adalah dengan tata kelola koperasi.
yang artinya mematuhi aturan-aturan yang ada dan juga prinsip yang ada pada koperasi. Sementara wirausahawan biasa, dia terbuka bebas untuk memilih bentuk dan jenis tata kelola yang mereka inginkan. Bagaimana seorang wirausaha koperasi atau wirakop ini menghadapi tantangan perekonomian di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bahwa seorang wirausaha koperasi atau wirakop ini yakin bahwa dengan bergotong royong, dengan saling bantu satu sama lain akan menciptakan ketahanan ekonomi, khususnya untuk para wirausahawan koperasi tersebut dan sesama anggota koperasi yang saling terkoneksi satu sama lain. Apa syarat dan tahapan untuk memiliki jiwa kewirakoperasian? Untuk memiliki jiwa kewirakoperasian, yang pertama diharuskan atau dilakukan oleh seorang untuk bisa memiliki jiwa kewirakoperasian ini adalah bergabung dengan koperasi. Bergabung dengan koperasi ini bisa dilakukan sejak kita masuk di sekolah menengah atas atau SMA yang disebut dengan koperasi siswa. Yang kemudian jika kita sudah lulus dan masuk ke dalam jenjang kuliah, kita bisa bergabung dengan yang namanya koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa ini hampir ada di setiap kampus atau universitas, yang nantinya kita akan terasah untuk mengetahui informasi dan wawasan tentang dunia perkoperasian dan wirakoperasi itu sendiri, dan memiliki jiwa kewirakoperasian itu mulai tumbuh. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan kewirakoperasian kita dapat bergabung dengan forum-forum koperasi. Karena dengan bergabung dengan forum-forum koperasi, kita akan mendapatkan pembaharuan dari wawasan tentang perkoperasian yang berkembang hari ini, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar. Baik itu dari sekup hanya koperasi kita saja ataupun dari sekup koperasi secara global, dari negara ke negara lain ataupun dari wilayah ke wilayah lain. Yang terakhir adalah mulailah membangun bisnis dengan koperasi, di mana kalau kita sudah mulai membangun bisnis dengan koperasi, maka jiwa kewirakoperasian kita akan tumbuh dengan pesat karena kita terjun langsung mengelola usaha. Selain kita jiwa kewirakoperasiannya tumbuh, kemampuan kita dalam mengelola usaha pun akan semakin cakap dan semakin baik. Dan hal inilah yang merawat jiwa kewirakoperasian kita untuk tetap terjaga pada diri kita. Jadi kesimpulannya adalah kewirakoperasian ini sebenarnya memiliki pengertian tersendiri, yaitu tatanan dan juga peran terhadap pengembangan usaha yang dilakukan dengan wadah koperasi, yang tentunya memiliki perbedaan signifikan dengan wirausaha biasa. Sudah saya cukupkan saja sampai di sini. Untuk lebih lanjut kita dapat berdiskusi di next event. Sekian dari saya, Agung Setiawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.